Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri IPA dari jurusan akuntansi, prodi akuntansi sektor publik. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Ibu Bilsna Rupilu SEMSA Angkat. Kami kelompok 4 terdiri dari 7 anggota dengan judul materi laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan arus kas. Selamat menyaksikan. I got so much motherfucking design on right now. Pada dasarnya, setiap perusahaan perlu mengetahui perkembangan kegiatan usahanya dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan dapat memahami keadaan keuangan perusahaan pada saat tertentu dan mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Perusahaan mengetahui itu semua melalui laporan pertanggungjawaban pemimpin perusahaan dalam bentuk laporan keuangan atau neraca. Neraca merupakan salah satu dari laporan keuangan yang paling penting. Hal ini dikarenakan neraca berisi mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. Arus kas juga menyajikan ikhtisar terinci mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar atau sumber dana penggunaan kas selama suatu periode. Maka dari itu, video presentasi ini membahas mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas sebagai satu komponen penting dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Adalah laporan yang menyajikan informasi kumulatif mengenai aktiva, kewajiban, dan modal pemegang saham yang disajikan pada akhir periode tertentu. Salah satu dari bagian laporan keuangan ini menyajikan informasi terkait sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan atau dalam hal ini kekayaan perusahaan, kewajiban kepada kreditor, dan modal pemilik. Sehingga neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan sebuah ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Dilihat dari isinya, neraca adalah dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Informasi dalam neraca juga dapat digunakan untuk menilai resiko perusahaan dan arus kas masa depan. Yang kedua, kegunaan laporan posisi keuangan. Kegunaan laporan posisi keuangan secara umum adalah untuk menilai resiko-resiko entitas dan arus kas masa depan. Tujuan pengguna laporan keuangan menggunakan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi struktur pendanaan. Dalam hal ini, yang dilihat adalah informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Yang kedua, menganalisis likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya yang segera harus dipenuhi atau current liabilities. Pihak kreditur biasanya sangat tertarik dengan informasi tentang risiko likuiditas. Yang ketiga, menilai solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Entitas yang memiliki rasio utang yang tinggi berarti memiliki solvabilitas yang rendah dibanding entitas dengan rasio utang yang rendah. Entitas dengan solvabilitas yang rendah artinya lebih beresiko karena memerlukan lebih banyak aset untuk membayar utangnya, baik pokok maupun beban bunga. Yang keempat, menilai fleksibilitas. Likuiditas dan solvabilitas akan menentukan fleksibilitas keuangan entitas, yaitu mengukur kemampuan entitas mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Keterbatasan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan
mempunyai beberapa keterbatasan yang seharusnya disadari oleh para penyusun, penerima, dan pengguna laporan. Yang pertama, laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekam jejak sejarah, yaitu tentang keadaan dan peristiwa masa lalu, dan tidak dapat digunakan sebagai bola kaca untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang bila tidak dilengkapi dengan informasi lain yang diperlukan untuk membuat analisis proyeksi masa depan. Yang kedua, akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan standar uang sebagai alat ukur. Namun, tidak semua hal dapat diukur dengan uang, dan nilai uang juga cenderung tidak stabil. 3. Konsep dasar akuntansi ada kalanya tidak sejalan atau bertentangan dengan aspek hukum, misalnya konsep makna lebih penting dari bentuk. Yang keempat, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang di dalam berbagai standar memperbolehkan alternatif metode akuntansi yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda tidak selalu diperhitungkan. Baik, saya sebagai pemateri 3 akan menjelaskan tentang klasifikasi tentang neraca. Klasifikasi atau neraca yang standar terbagi menjadi 2, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan kewajiban lancar dan ekuitas. Fungsi sebelumnya itu saya akan jelas tentang fungsi dari klasifikasi neraca, antara lain agar dapat pengguna laporan dapat memahami. Yang pertama adalah memprediksi kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban yang akan segera jatuh tempo lewat aktiva lancar yang dimilikinya. Yang kedua, memprediksi kemampuan organisasi dalam melunasi kewajiban jangka pendek lewat aktiva yang dapat dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kesulitan. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan dan jangka panjang untuk memenuhi kewajiban tidak lancar. Yang keempat, memprediksi jumlah total klaim kreditur atas aktiva organisasi. Kemudian, memprediksi jumlah total klaim pemilik dana atau investor dalam aktiva organisasi. Kemudian, memperoleh gambaran mengenai besarnya komposisi aktiva tetap terhadap total aktiva dan memperoleh gambaran mengenai jumlah perbandingan tetap total kewajiban dengan total aktiva. Nah, aktiva atau aset lancar yang pertama adalah itu termasuk kas, piutang, dan persediaan yang dapat diubah menjadi uang dalam jangka pendek. Sedangkan aset tetap meliputi properti, tanah, dan peralatan yang dimiliki untuk digunakan dalam operasi bisnis jangka panjang. Dan kewajiban lancar termasuk hutang dagang dan hutang yang harus dibayar dalam waktu dekat. Sedangkan ekuitas meliputi modal, saham, laba ditahan, dan laba atau rugi tahun perjalanan. Itu adalah klasifikasi tentang neraca. Sekian, terima kasih. Pengungkapan laporan posisi keuangan dan informasi tambahan. Entitas pengungkapan dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya yang pertama piutang. Piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan pihak usaha dengan pihak berrelasi. Yang kedua, persediaan di subklasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, aset tetap. Di subklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya tanah, bangunan, dan peralatan. Pengungkapan yang juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. Misalnya, informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasar dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan nilai nominal saham. Pengungkapan laporan posisi keuangan juga dikenal sebagai catatan atas laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan yang penting untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang neraca dan posisi keuangan suatu perusahaan. Informasi tambahan ini mencakup yang pertama, ringkasan kebijakan akuntansi. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan posisi keuangan. Yang kedua, estimasi akuntansi. Jika terdapat estimasi yang signifikan dalam neraca, seperti penyusutan aset atau estimasi kerugian piutang,
perusahaan harus mengungkapkan dasar-dasar yang digunakan untuk membuat estimasi tersebut. Yang ketiga, aset terlancar yang dapat disewakan. Jika perusahaan memiliki aset terlancar yang dapat disewakan, seperti gedung atau peralatan, pengungkapan harus mencakup informasi tentang sewa ini, termasuk nilai sewa dan durasi sewa. Yang keempat, transaksi pihak berelasi. Pengungkapan harus mencakup transaksi dengan pihak berelasi, seperti entitas terkait atau pemegang saham utama termasuk jenis transaksi. Yang kelima, risiko dan ketidakpastian. Perusahaan harus mengungkapkan risiko dan ketidakpastian yang mungkin mempengaruhi keadaan keuangan di masa depan seperti risiko mata uang asing, risiko kredit, atau risiko pasokan. Yang keenam, peristiwa setelah tanggal neraca. Jika terdapat peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum neraca disetujui untuk penerbitan, perusahaan harus mengungkapkan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang ketujuh, kepentingan lainnya dalam entitas lain. Jika perusahaan memiliki kepemilikan dalam entitas lain, pengungkapan harus mencakup nilai kepemilikan tersebut dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedelapan, komitmen dan kontingensi. Pengungkapan harus mencakup komitmen yang mungkin mempengaruhi keuangan di masa depan, seperti kontrak jangka panjang atau sengketa hukum yang sedang berlangsung. Informasi tambahan ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami dengan lebih baik kondisi keuangan perusahaan, risiko yang dihadapi, dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Hal ini membantu menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan dan memungkinkan pemangku kepentingan membuat keputusan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Halo semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Maria Yusmina Gokku, saya dari kelas 3AD4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang penting karena memberikan gambaran tentang pergerakan uang tunai atau kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional atau operating activities. Ini mencakup aliran kas yang terkait dengan kegiatan inti perusahaan seperti pendapatan, pengeluaran operasional, dan perubahan dalam aset dan kewajiban lancar. Ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas melalui operasinya. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investing activities. Ini mencakup aliran kas yang berkaitan dengan investasi perusahaan seperti pembelian atau penjualan aset tetap, investasi dalam sekuritas lain, atau penerimaan dan dari penjualan investasi. Ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan menghasilkan kas dari investasi ini. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activities. Ini mencakup aliran kas yang berkaitan dengan pembiayaan perusahaan seperti penerbitan saham, utang jangka panjang, pembayaran utang, dan dividen kepada pemegang saham. Ini mencerminkan bagaimana perusahaan mendanai operasinya dan menghasilkan kas untuk membayar pemegang saham dan kreditor. Laporan arus kas sangat penting karena membantu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen untuk memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan. Dengan melihat laporan ini, seseorang dapat mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, kemampuan untuk membayar utang, dan potensi pertumbuhan di masa depan. Selain itu, laporan ini membantu menganalisis hubungan antara laba bersih dan aliran kas bersih yang bisa berbeda karena perbedaan dalam metode akuntansi. Perkenalkan, nama saya Mariana Vitalia Leko. Saya pemateri 6. Tujuan laporan arus kas. Tujuan dari laporan arus kas adalah
untuk menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar uang tunai dari suatu entitas atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan. Laporan arus kas membantu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam memahami sumber dan penggunaan dana tunai dalam perusahaan. Yang kedua, evaluasi kemampuan likuiditas. Laporan ini membantu dalam mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya dan membiayai operasi sehari-hari. Yang ketiga, analisis kinerja operasional. Laporan arus kas dapat digunakan untuk menganalisis kinerja operasional suatu perusahaan dengan fokus pada arus kas dari aktivitas operasional. Yang keempat, pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan dana tunai dan perencanaan keuangan. Yang kelima, pemantauan perubahan dalam kondisi keuangan. Laporan arus kas juga digunakan untuk memantau perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nama saya Hasan Numan Pusongko. Saya dari kelas 3A D4 Akuntansi Sektor Publik. Yang ketujuh, keuangan laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki beberapa kegunaan yang penting dalam konteks keuangan perusahaan. Yang pertama, evaluasi kemampuan likuiditas. Laporan arus kas membantu dalam mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan membiayai operasinya. Ini membantu pemangku kepentingan seperti kreditur untuk menilai risiko likuiditas. Yang kedua, pengambilan keputusan keuangan. Laporan ini memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan uang tunai yang diperlukan dalam pengambilan keputusan keuangan. Manajemen perusahaan dapat menggunakan informasi ini untuk merencanakan kebijakan keuangan, investasi, dan pembiayaan. Yang ketiga, analisis kinerja operasional. Laporan arus kas memisahkan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Hal ini memungkinkan analisis kinerja operasional lebih tepat, membantu dalam mengidentifikasi apakah perusahaan menghasilkan uang tunai dari operasinya sendiri. Yang keempat, pemantauan perusahaan keuangan. Laporan ini membantu dalam memantau perubahan dalam posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Ini dapat membantu dan mengidentifikasi tren dan mengukur pertumbuhan dan penurunan dalam arus kas. Yang kelima, informasi untuk pemangku kepentingan. Laporan arus kas memberikan pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan pemegang saham gambaran yang lebih lengkap tentang kesehatan keuangan perusahaan daripada hanya melihat laporan laba rugi atau neraca. Yang keenam, transparansi dan akuntabilitas. Laporan arus kas membantu menciptakan transparansi dalam aktivitas keuangan perusahaan. Ini membantu dalam menjaga akuntabilitas perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan regulator. Dengan demikian, laporan arus kas adalah alat penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih komprehensif. Sekian dan terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.